Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Anissa Nurul Sifa, ngaulang fisika di SMA Negeri Hiji Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Bapak Ibu guru hebat, jika saya flashback ke belasan tahun lalu ketika saya berada di bangku SMA kelas 3, saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya ke pendidikan fisika Universitas Negeri Jakarta. Bukan suatu kebetulan, hal itu saya pilih karena saya terinspirasi dari guru fisika saya kala itu. Dari situ saya sadar bahwa untuk menjadi seorang guru tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga harus membawa model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Di sini saya hadir membawa sebuah praktik baik dengan memperkenalkan model pembelajaran yang saya beri nama E-Care. Empati, collaboration, action, reflection, and empowerment. Model ini saya akan kolaborasikan dengan pengalaman saya ketika beberapa waktu lalu mengikuti pelatihan Guru Gaharu, Guru Gerakan Pembaharu, yang di dalamnya mengajarkan saya banyak hal tentang bagaimana seorang guru berperan di dalam kelas. Saya yakin perubahan kecil di dalam kelas akan membuat dampak yang besar untuk siswa-siswi kita. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita mulai praktikan model E-Care P6 di kelas 10.5 dengan materi pemanasan global. Saya awali dengan datang ke kelas dengan penuh semangat untuk memulai pembelajaran, mengucap salam, mengecek kehadiran siswa, dan berdoa bersama. Setelah itu masuk ke kegiatan inti yang pertama, yaitu empati. Saya membuat siswa berkesadaran bahwa pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya membagikan sticky note ke masing-masing siswa dengan meminta mereka menuliskan apa-apa saja penyebab pemanasan global yang ada di sekitar mereka. Setelah itu, sticky note tadi ditempelkan ke papan tulis. Setelah selesai, saya memutarkan sebuah tayangan video dari YouTube yang menggambarkan kondisi Indonesia terkini, terutama dari aspek lingkungan. Langkah yang kedua adalah collaboration. Saya mengkelompokkan siswa dalam satu kelas menjadi beberapa kelompok. Saya meminta mereka untuk mengangkat satu penyebab pemanasan global yang sekiranya mereka sangat rasakan pada hari ini. Masing-masing kelompok saya pastikan mengangkat penyebab pemanasan global yang berbeda-beda. Setelah mereka menentukan satu penyebab pemanasan global yang akan mereka angkat menjadi topik diskusi mereka, saya membiarkan mereka berdiskusi, memikirkan bagaimana dampaknya, bagaimana solusinya. Setelah itu, masuk ke tahap yang ketiga, yaitu action. Setelah mereka berdiskusi, saya minta mereka membuat sebuah pohon masalah yang terdiri dari akar, batang, dan ranting. Akar dari pohon masalah yang mereka buat diisi oleh penyebab pemanasan global yang sudah mereka pilih. Sedangkan batang adalah uraian dari penyebab tersebut, dan di bagian ranting mereka isi dengan dampak dari penyebab pemanasan global tersebut. Setelah berdiskusi membuat sebuah pohon masalah, dilanjutkan dengan membuat pohon solusi. Di dalam pohon solusi ini, mereka menggambarkan sebuah pohon yang ditumbuhi daun-daunan yang rindang, di mana pada bagian akar diisi dengan ide yang mereka telah diskusikan kira-kira bagaimana ide apa yang mereka bisa tuliskan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di bagian batang, mereka isi dengan aksi nyata. Apa yang mereka bisa lakukan setelah mereka menemukan solusinya. Dan di bagian daun-daun, mereka bisa isikan dampak-dampak positif ketika mereka melakukan solusi yang sudah mereka tuliskan tersebut. Inilah momen
di mana pembelajaran menjadi lebih bermakna karena mereka menghubungkan konsep dengan realita yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Tahap yang keempat adalah reflection. Pada tahap ini saya memberikan sebuah barcode di mana barcode tersebut terhubung dengan salah satu website pembelajaran. Di situ saya ajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Langkah kelima adalah empowerment. Di dalam tahap ini masing-masing kelompok maju ke depan memaparkan ide atau gagasan yang mereka sudah tuliskan di pohon solusi. Mereka diberi waktu 1-2 menit untuk menyuarakan ide-ide yang sebelumnya sudah didiskusikan bersama agar teman-teman yang lain mengetahui ide tersebut. Setelah 5 tahap ini selesai, saya memberikan penguatan kepada murid-murid di kelas bahwa kalian hari ini bukan hanya sekedar belajar fisika, tapi kalian pada hari ini menjadi bagian dari solusi. Di akhir pembelajaran, saya kembali memberikan barcode yang berisi refleksi dan assessment sederhana untuk mengukur sejauh mana siswa menjadi lebih aktif di kelas, bagaimana peran mereka, apa yang mereka dapatkan hari ini sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Tak lupa di akhir pembelajaran saya kembali memberikan penguatan kepada mereka dengan merekalah bagian dari perubahan. Baik Bapak Ibu guru hebat, setelah pembelajaran di kelas selesai dengan menggunakan model ICARE yang saya rancang untuk pembelajaran kali ini, tak lupa saya menutup kegiatan pembelajaran di kelas dengan mengucap salam dan memberikan afirmasi positif kepada mereka. Sebagai bentuk berkelanjutan dari praktik baik yang saya lakukan pada hari ini, saya juga memberikan pengalaman mengajar saya pada hari ini kepada rekan sejawat saya sesama guru fisika untuk bisa ikut serta menerapkan model ICARE P6 di kelas mereka masing-masing. Metode dan cara pembelajaran atau teknik dalam menyampaikan pembelajaran itu banyak, termasuk itu tadi yang disampaikan yaitu tentang ICARE fisika ya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa kami terapkan juga dalam pembelajaran kami di kelas, dan semoga mungkin lebih ke anak-anak lebih mengena ilmunya, kemudian lebih bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan nyata. Modelnya itu sangat terstruktur, baik, dan juga bisa membuat anak semakin aktif dalam pembelajaran karena terpusat pada siswa, kemudian juga langkah-langkahnya jelas sehingga bisa dipraktekkan ke dalam kelas. Sehingga pembelajaran mendalamnya juga bisa mengenai di kelas, yaitu ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, semangat terus Bu Siva, terima kasih atas model pembelajarannya. Metode belajar mengajarnya sangat menarik untuk orang-orang belajar mengenai pemanasan global seperti tadi. Mungkin ada hal-hal baru yang bisa kalian semua pelajari. Oke, menurut saya pelajaran pada hari ini sangat seru. Kita bisa tahu nih apa itu pemanasan global, penyebabnya, dampaknya, dan solusinya. Pembelajaran kali ini seru banget, kayak seperti menempel di sticky note, terus memakai papan TV juga. Kalau bisa sih lebih sering kayak gini karena menjadi terutama belajarnya ada dapat dan keseruannya juga dapat. Saya berharap bahwa model ini tidak hanya berhenti di satu kelas, tapi kelas-kelas lain ikut serta dalam mengembangkan model ICARE P6 ini. Saya, Anissa Nurul Siva, bangga menjadi guru fisika. Hatur nuhun, sampurasun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.